Alhamdulillah akhirnya selesai prosesi persiapan untuk pengecoran lantai dek. Persiapan awal yaitu menaikkan material pasir. Kemarin setelah persiapan untuk pembuatan penataan ulang tandon, sekarang kita lakukan persiapan untuk pengecoran lantai. Dan alhamdulillah sudah bersih, semua material yang kita rencanakan sudah dipindah ke atas. Insyaallah besok mulai kita pengecoran dan penaikan pasir. Besok kita mulai pengecoran dari pojok selatan mihrab atau bagian barat dan selatan dari mihrab. Dan ini material kita tumpuk di pojok barat sebelah utara mihrab. Dan kita akan mulai dari ujung sana, nanti berakhir di tempat tumpukan ini. Ini sementara semua yang ada material sudah kita naikkan. Dan insyaallah inilah modelnya nanti yang kita kerjakan. Sebelah sana dulu yang akan kita kerjakan besok insyaallah. Kemudian pembobokan sedikit lagi bagian tiang karena masih merembes ke dalam mihrab. Dan yang kita tambal beberapa minggu lalu sudah aman. Namun di sini untuk titik sini kita tidak tahu posisi mana yang membuat bocor sehingga masih merembes ke dalam. Harusnya kita bobok lagi ini. Insyaallah besok ini sebelum pengerjaan kita bobok dulu. Kita lakukan pembongkaran yang sisi ini. Yang kemarin tuh tempat masih ada pas kita penelusuran waktu hari hujan. Kita tidak tahu sumbernya dari mana. Dan kita review juga untuk bantalan dudukan tandon sudah selesai. Ini juga pembobokan pembersihan yang keropos, titik keropos. Kita lanjut penelusuran dari titik bocor di sisi mihrab. Dan ternyata tidak beda jauh dengan yang telah kita lakukan penanganan di sebelah barat tiang. Pada tiang ini bahkan lebih lebar jarak antara lantai dek dengan tiang. Dan inilah potensi merembesnya air yang turun atau percikan dari curahan hujan yang mengalir ke tiang lalu masuk ke dalam. Dan inilah cirinya, di dalam beton masih ada tumbuh lumut. Itu menandakan bahwasanya air melewati celah ini. Dan inilah model dan berpisah jauh. Memang telah dilakukan upaya penempelan atau penyambungan, tapi secara konstruksi ini tidak bagus. Dan ini terjadi karena pada saat pengecoran lantai balok papan mal tidak dibuka, maka terjadilah hal seperti ini. Ketika papan mal hancur, maka timbullah ruang di sini. Ini penyebabnya. Dan ini kemungkinan sama dengan bagian utara, sisi mihrab bagian utara yang paling banyak titik rembesnya. Namun berhubung di sana kita sekarang ada tumpukan pasir, kita
dan kita akan memulai pekerjaan dari sisi selatan ini, maka ini kita tangani terlebih dahulu, insya Allah. Plester tambal dek sisi selatan dari mihrab. Inilah persiapan kita. Dan sebelum plester tambal, kita berikan dulu plester acian untuk pemegang dari plester tambalan kita. Ini kita kasih dulu plester semen tanpa pasir. Model teknik yang kita terapkan, itu sebelum kita plester tambal semen dan pasir, kita terlebih dahulu gunakan plesteran acian atau semen tanpa pasir di titik-titik yang akan kita plester tambal. Kemudian setelah itu, dan insyaallah ini akan kita terapkan untuk semua lapisan yang akan kita plester tambal. Namun sementara kita tidak harus sekalian, tidak terlalu jauh. Kita harus sesegera mungkin setelah plester ini, tidak ditunggu kering dulu. Ini berfungsi untuk pengikat antara plesteran lama dengan plesteran baru. Kemudian untuk penutupi celah pori-pori. Insyaallah semoga sesuai harapan dan doa. Dan sementara untuk lantai dek selatan mihrab, jadi dari sana kita bikin miring ke arah boloran. Semua kita tujukan ke bagian saluran pipa pembuangan. Agar nantinya tidak ada lagi endapan serapan air menyerap ke beton melalui atas ini. Dan untuk tiang kita telah tambal plester. Insya Allah nanti itu akan kita susul dengan tambalan semen Proek 207 anti rembes anti bocor. Insya Allah. Inilah penampakan sementara untuk lantai dek pengecoran atau plester tambal bagian dek. Ini di posisi selatan mihrab, bagian barat, posisi barat selatan dari mihrab. Seperti itu lihat, kita bikin sedikit miring ke arah bagian boloran atau pipa pembuangan, ke paralon pembuangan air bah ini nanti. Karena di sini cukup banyak air bah, itu ini hiasan area atap, dan tambah lagi ruangan terbuka di sini yang tidak ada atap. Jadi jika ini tidak disalurkan sebagaimana mestinya, tentunya akan merendes dan meresap ke beton dan akan mengakibatkan mengurangi daya tahan dari lantai, daya tahan lingkaran. Kita mulai di bagian selatan mihrab, posisi barat bagian selatan mihrab.
Dan insya Allah nanti kita lanjut dengan penambalan menggunakan semen anti rembes anti bocor, yaitu semen Proek 207. Mungkin tidak keseluruhan, setidaknya pada titik-titik rawan seperti pertemuan tiang dengan lantai itu, pertemuan pinggiran ini, agar tidak meresap ke bawah. Karena semennya cukup mahal, maka kita konsentrasikan saja nanti pada titik-titik yang rawan. Dan alhamdulillah cukup recommended. Kubah mihrab dan kubah utama sudah berhasil kita tangani rembesannya dengan menggunakan Proek 207. Dan ini bukan endorse, tapi fakta lapangan atau dokumentasi kegiatan kita, bahwa itu yang kita pakai. Bisa dilihat di video sebelumnya, rehab kubah Masjid Taqwa. Dan sekarang kita benahi bagian lantai yang merembes, insya Allah.